Kata radikal seringkali memicu respon emosional. Banyak orang langsung mengaitkannya dengan bahaya atau ekstremisme. Tapi apa sebenarnya arti kata ini? Mengapa dunia begitu cepat salah paham? Di video ini kita akan membedah makna sebenarnya dari kata radikal, memahami kenapa itu penting dan bagaimana menjadi radikal yang baik yang bisa menjadi kunci perubahan untuk diri sendiri terutama dan untuk dunia pada umumnya. Ambil secangkir kopi atau teh Anda dan mari kita mendalam bersama. Radikal bukan tentang ekstremisme. Kata ini berakal dari kata radix yang berarti akar. Jadi ketika seseorang disebut radikal, itu berarti dia sedang mencoba memahami atau menyelesaikan sesuatu dari akarnya. Sejarah mencatat banyak tokoh besar yang radikal, bukan karena mereka menghancurkan, tetapi karena mereka berani menggali hingga ke inti persoalan. Misalnya Galileo Galilei. Dia dianggap radikal karena mengatakan bahwa bumi mengelilingi matahari. Tapi sekarang kita tahu bahwa keberaniannya itu membawa lompatan besar dalam sains. Yang kedua, tokoh nasional R.A. Kartini. Di Indonesia, R.A. Kartini adalah sosok radikal pada zamannya. Dia menantang tradisi yang membatasi perempuan, membawa perubahan besar dalam cara pandang masyarakat. Kenapa kata radikal seringkali dianggap negatif? Salah satunya karena media lebih banyak menyoroti sisi buruknya. Tindakan destruktif yang dilakukan oleh ekstremis disebut radikal, padahal itu sebenarnya penyalahgunaan makna. Kita lupa bahwa radikal juga bisa berarti konstruktif, membangun sesuatu yang baru dan lebih baik. Analoginya, bayangkan sebuah pohon besar dengan akar yang busuk. Untuk menyelamatkannya, kita harus berani menggali sampai ke akarnya dan menggantinya. Proses ini mungkin terlihat drastis, tapi itu penting untuk menyelamatkan pohon tersebut. Menjadi radikal yang baik adalah tentang keberanian untuk bertanya, berpikir kritis, dan bertindak. Misalnya, salah satu tokoh bernama Greta Thunberg dianggap radikal karena dia berani menantang dunia untuk peduli pada lingkungan. Tapi apa yang dia lakukan? Dia hanya ingin kita sadar akan perubahan iklim dan bertindak. Jadi bagaimana kita menjadi radikal yang positif? Ada 3 langkah sederhana. Yang pertama, berpikir kritis. Jangan takut untuk mempertanyakan sesuatu, bahkan jika itu sudah dianggap normal. Yang kedua, berempati. Jadikan cinta dan empati sebagai dasar perubahan yang Anda perjuangkan. Dan yang ketiga, bertindak. Mulailah dengan langkah kecil, bahkan perubahan terbesar dimulai dari tindakan sederhana. Sekarang saya ingin menjawab beberapa pertanyaan yang sering muncul tentang radikal, atau kurang lebih hanya 2 pertanyaan saja. Pertanyaan pertama, apakah semua radikal itu buruk? Jawabannya tidak. Radikal itu netral, bebas nilai. Apa yang dilakukan seseorang dengan pemikirannya yang radikal, itulah yang menentukan hasilnya. Lalu pertanyaan kedua, bagaimana menghadapi stigma negatif tentang menjadi radikal? Jawabannya, kuncinya adalah komunikasi dan menunjukkan hasil. Ketika perubahan yang Anda bawa mulai terlihat, orang akan mulai mengerti. Menjadi radikal berarti berani melihat dunia dengan cara yang berbeda dan tidak takut untuk melakukan perubahan. Dunia butuh lebih banyak orang seperti Anda yang berpikir, mencintai, dan bertindak dengan keberanian. Jadi apa langkah radikal pertama yang akan Anda ambil untuk membawa perubahan? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa, kita semua punya potensi untuk membuat dunia lebih baik dari akar hingga pucuknya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini kepada teman-teman Anda yang ingin membawa perubahan positif.